Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar materi IPAS bab 1 mendengar karena bunyi. Di bab yang sebelumnya, teman-teman telah belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai mendengar karena bunyi. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai mendengar karena bunyi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui bagian telinga, siswa mampu memahami bagian telinga dan mendengar, siswa mampu memahami bahaya dari suara keras, dan siswa mampu mengetahui gangguan pendengaran. Coba sekarang kalian tutup kedua telinga kalian. Apakah kalian dapat mendengar jelas suara ibu? Kemudian kalian buka sekarang telinganya. Bagaimana pendengaran kalian? Lebih enak ditutup atau lebih enak dibuka? Betul, lebih enak dibuka kan dibanding ditutup. Nah, ini merupakan suatu kegangguan atau penyebab gangguan pada mendengar di telinga kita. Mengapa ya kita bisa mendengar bunyi? Dari mana organ yang dapat kita bisa mendengar bunyi? Betul, telinga. Telinga berperan sebagai alat pendengaran. Bagaimana sebenarnya telinga kita bekerja? Mari kita belajar bersama-sama. Telinga merupakan bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai organ pendengaran. Tugas utamanya menangkap gelombang bunyi dan mengirimkannya ke otak. Bagian telinga ada 3, telinga luar, tengah, dan dalam. Bagian-bagian telinga yang telinga luar adalah daun telinga, saluran telinga, serta telinga bagian tengah ada tulang martil, gelendang telinga, tulang landasan, tulang sanggurdi. Telinga bagian dalam, saluran semiskular, saraf pendengaran, rumah sifut, dan saluran estasius. Bagaimana telinga kita mendengar? Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Kemudian daun telinga di nomor 2 ini menangkap gelombang bunyi. Lalu gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Lalu gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya di nomor 5, getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, gerangan tulang pendengaran mendengarkan cairan di dalam rumah sifut dan kemudian mengirimkan sinyal ke saraf pendengaran. Yang terakhir, saraf pendengaran meneruskan sinyal ke otak. Nah, skemanya seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Proses dari bunyi sampai ke otak sehingga kita dapat mendengarkan bunyi. Ternyata mendengar merupakan proses yang panjang ya. Sungguh besar ciptaan Allah, bukan? Sekarang coba kalian jawab pertanyaan di halaman selanjutnya ya. Bagian telinga yang berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing apa yo? Lalu mengapa saat kita menutup telinga bunyi yang kita dengar menjadi kecil? Apa hubungan bunyi dan proses mendengar? Apakah kita boleh mendengar bunyi yang terlalu keras? Mengapa? Nah, bahaya dari suara keras adalah dapat membuat telinga kita sakit, bahkan merusak pendengaran dan menyebabkan kehilangan pendengaran atau tuli. Bunyi yang keras atau tidak nyaman didengar disebut polusi suara. Bukan hanya udara ya, tapi suara juga mempunyai polusi. Polusi suara dihasilkan oleh suara seperti pengerjaan konstruksi bangunan, bor, transportasi, mesin, gergaji, dan sebagainya. Polusi suara yang terus-menerus bisa membuat orang terganggu, stres, marah, dan mengalami gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran bisa berupa gangguan pendengaran di telinga luar dan telinga tengah, serta telinga dalam, bahkan sampai ke otak loh. Gangguan di bagian telinga luar dan telinga tengah menghambat bunyi melalui telinga dalam. Penderita biasanya sulit untuk mendengar bunyi pelan, terjadi karena infeksi pada telinga. Sedangkan pada telinga dalam,
Biasanya penderita kesulitan mendengar bunyi dan tidak mendengar sama sekali. Ini akibat faktor keturunan, kecelakaan, dan terlalu sering mendengar suara yang keras. Selanjutnya, gangguan pada otak, pada saraf pendengaran yang sulit diobati, sehingga saraf tidak dapat meneruskan bunyi ke otak. Mendengar adalah sistem yang berkesinambungan. Jika ada gangguan pada salah satu bagiannya, maka dampaknya pada keseluruhan sistem pendengaran kita. Manusia telah menciptakan teknologi untuk alat bantu pendengaran seperti implan koklea. Implan koklea berfungsi sebagai pengganti penangkap bunyi yang langsung meneruskan ke otak. Alatnya seperti ini ya, harus dilakukan atas pemeriksaan dokter. Nah, jawablah pertanyaan ini dengan benar. Silakan pakai gawainya, lalu masukkan sesuai dengan kode kelas kita, CBU 08. Lalu pilih jawaban apa yang menurut kamu paling benar. Lanjut nomor 2. Nomor 3, 4, dan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.